Malam itu, jarum jam hampir menyentuh pukul 11. Angin berembus dingin, menusuk tulang. Sementara jalanan kota kecil sudah mulai sepi. Arga, seorang driver ojek online, berusia 25 tahun, duduk di atas motornya sambil menatap layar ponsel yang baru saja berbunyi. Sebuah orderan masuk, alamatnya cukup jauh, menuju sebuah desa terpencil yang tak pernah ia datangi sebelumnya. Arga menarik napas panjang. Lumayan, order terakhir. Bisa buat nambah bensin besok, gumamnya. Ia menekan tombol terima tanpa banyak pikir. Dari jauh, terdengar suara motor lain. Bayu, sahabat sekaligus rekan sesama driver, menghampiri dengan senyum lebar. Erga, masih narik aja. Udah malam, loh. Arga tertawa kecil. Rezeki nggak boleh ditolak. Yuk, lagi ya, cuma antar penumpang ke desa. Nggak lama kok. Bayu mendadak terdiam. Ia menatap arah jalan yang ditunjukkan di ponsel Arga. Jangan bilang, kamu lewat jalan 1000 lingkar. Arga mengernyit. Apaan lagi tuh? Nama jalannya aja belum pernah denger. Bayu mendekat. Wajahnya berubah serius. Itu jalan tua di pinggiran hutan. Orang bilang, kalau lewat sana malam-malam, kamu bakal muter terus. Lewat pohon yang sama, belokannya sama, kayak gak ada ujungnya. Banyak yang hilang jiang, katanya. Ada arwah perempuan yang jagain. Arga terkekeh sinis. Halah, yuk, mitos begituan gak usah dipercaya. Orang hilang ya, karena salah jalan, gelap, panik. Udah, santai aja. Bayu menepuk bahu sahabatnya. Aku serius. Kalau bisa, mending cari jalur lain. Namun Arga tetap bersikeras. Ia berpamitan, lalu menyalakan motornya. Bayu hanya bisa menghela napas panjang, menatap lampu motor yang perlahan hilang di telan kegelapan. Jalan menuju desa itu makin lama makin sepi. Lampu jalan berhenti setelah beberapa kilometer, digantikan kegelapan pekat. Hanya sinar lampu motor yang menerangi jalur aspal sempit. Kanan kiri dipenuhi pohon-pohon besar. Suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar terdengar menambah suasana mencekam. Arga mencoba menenangkan diri dengan bersenandung kecil. Namun, setelah sekitar 10 menit, sesuatu mulai terasa janggal. Ia menyadari baru saja melewati sebuah pohon beringin besar di sisi kanan jalan. Tak ada yang aneh, sampai ia melihat. 5 menit kemudian, pohon yang sama muncul lagi. Bentuknya identik, bahkan akar yang menjuntai terlihat persis. Kening Arga berkerut. Mungkin cuma mirip. Ia menambah kecepatan. Tapi rasa dingin merayap di tengkuknya saat untuk ketiga kalinya. Pohon beringin itu kembali terlihat. Hatinya berdegup kencang. Ia melirik ponsel, mencoba membuka aplikasi peta. Aneh, sinyal menghilang. Dan ikon kendaraan di layar hanya berputar-putar di satu titik. Tak pernah bergerak maju. Arga menelan ludah. Jangan bercanda, deh. Bisiknya pada diri sendiri. Jalan di depan terus memanjang. Tapi entah kenapa ujungnya selalu sama. Ia mulai merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan hutan di kanan kiri. Saat itu, lampu motor menyinari sesuatu di tepi jalan. Sosok seorang nenek tua berdiri tegak. Tubuhnya kurus, memakai kain lusuh. Wajahnya samar tertutup bayangan. Nenek itu mengangkat tangannya, memberi isyarat meminta tumpangan. Arga spontan mengerem, jantungnya berdegup keras. Bagaimana mungkin ada nenek-nenek berdiri sendirian di tengah malam? Di jalan sepi seperti ini? Dengan ragu, ia mendekat. Nenek itu tersenyum tipis. Suaranya serak tapi lembut. Nak, bolehkah ibu ikut sampai persimpangan depar? Jalan ini bukan untuk orang yang terburu-buru. Arga terdiam. Tubuhnya merinding. Tapi entah kenapa, tangannya bergerak memberi isyarat. Naiklah, naik. Saat motor kembali melaju, Arga tak menyadari bahwa jalan di belakangnya perlahan-lahan ditelan kabut tebal, seakan menutup jalan pulang. Motor Arga melaju pelan menembus kabut yang makin pekat. Suara mesin terdengar lebih keras dari biasanya, seolah bergema di sepanjang jalan. Nenek tua yang baru saja ia tumpangkan duduk diam di jok belakang. Wajahnya tak terlihat jelas, karena tertutup kerudung lusuh. Jauh, Nek, persimpangannya? Tanya Arga, berusaha memecah keheningan. Nenek itu hanya tersenyum tipis. Tidak jauh, Nak, tapi ingat, jangan menoleh ke belakang. Arga mengernyit. Jantungnya berdegup. Kalimat itu terasa ganjil, namun ia tak berani bertanya lebih jauh. Jalan terus memanjang, tapi anehnya, setiap beberapa menit Arga kembali melewati pohon beringin besar yang sama. Akar menjuntai, batangnya retak. Bahkan tanda koretan putih di batang terlihat persis.
sama seperti sebelumnya. Hati Arga mulai gelisah. Apa aku yang salah jalan? Pikirnya, ia menoleh sekilas ke spion. Saat itu, ia nyaris terjatuh. Bayangan nenek tidak terlihat di kaca spion. Jok belakang motor tampak kosong, seolah ia sedang berkendara sendirian. Namun jelas-jelas ia masih merasakan ada beban di jok belakang. Tubuhnya merinding. Ia buru-buru menegakkan pandangan, pura-pura tidak sadar. Beberapa menit kemudian, nenek itu kembali bersuara. Nak, kalau kau ingin selamat, jangan ragu. Jalan ini menyesatkan mereka yang hatinya goyah. Arga menelan ludah. Maksud nenek apa? Tak ada jawaban. Hanya suara batuk serak. Setelah sekitar 20 menit, akhirnya mereka sampai di sebuah persimpangan jalan. Ada 3 jalur di hadapan Arga. Jalur pertama lurus menembus hutan gelap. Jalur kedua berbelok ke kanan dengan jalan berbatu. Dan jalur ketiga ke kiri yang tampak dipenuhi kabut tebal. Nenek itu menepuk bahu Arga. Berhenti di sini, nak. Arga menghentikan motor. Saat ia menoleh ke belakang, kursi belakang sudah kosong. Nenek itu hilang. Tak ada suara langkah. Tak ada bayangan meninggalkan jalan. Yang tersisa hanya sehelai kain batik tua di jok motor. Kusam dan lembab, berbau tanah. Arga memungutnya dengan tangan gemetar. Ini apa maksudnya? Gumamnya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah jalur kiri, membuat dedaunan berputar. Suara samar terdengar di telinga Arga seperti tangisan anak kecil. Arga panik, buru-buru menyalakan motor dan memilih jalur lurus. Namun, hanya beberapa menit setelah melaju, ia kembali melewati pohon beringin besar yang sama. Arga menghentikan motor, napasnya tersengal. Ini nggak mungkin. Ini pohon yang tadi. Bisiknya ketakutan. Ia mencoba membuka aplikasi peta. Namun layar ponselnya hanya menampilkan titik merah yang berputar-putar di satu titik. Tak pernah bergerak maju. Sinyal menghilang. Arga merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menatap kain batik di tangannya, lalu ke arah jalan gelap di depan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arga sadar, ia tidak sedang berada di jalan biasa. Ia sedang masuk ke lingkaran pertama dari misteri Jalan Seribu Lingkar. Pagi mulai menyingsing saat Arga akhirnya berhasil kembali ke jalan desa. Nafasnya masih berat, pikirannya penuh dengan kejadian semalam. Sosok nenek misterius, kain batik yang entah dari mana, dan jalan yang membuatnya terus berputar, semua terasa seperti mimpi buruk. Ia berhenti di sebuah warung kecil di pinggir desa, berharap bisa bertanya pada warga. Pemilik warung, seorang pria tua dengan sorot mata tajam, menatap Arga lama sebelum akhirnya berkata, "Jalan yang kau lalui bukan jalan biasa. Kau beruntung masih bisa keluar." Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Rahmat, tetua desa yang konon mengetahui banyak hal gaib di daerah itu. Arga menceritakan semua yang ia alami, nenek yang tiba-tiba menghilang, pohon beringin yang selalu sama, hingga kain batik tua yang kini terlipat di jok motornya. Mendengar itu, wajah Pak Rahmat berubah serius. Ia menghela napas panjang. Jalan itu dikenal orang sini sebagai Jalan Seribu Lingkar, jalur lama peninggalan zaman kolonial. Dulu, pekerja paksa Belanda sering melewati jalan itu. Banyak yang meninggal di tengah hutan karena kelaparan, kelelahan, atau sakit. Tapi yang paling dikenal dalam cerita adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya. Arga terdiam, bulu kuduknya berdiri. "Ibu maksudnya nenek yang saya temui?" Pak Rahmat mengangguk perlahan. "Konon, ibu itu ditinggal mati anaknya di jalan itu. Sejak saat itu, arwahnya tak pernah tenang. Ia menyesatkan siapapun yang melintas, seakan ingin menahan mereka agar tak pernah pergi, seperti anaknya sendiri yang tak pernah kembali." Arga memandang kain batik di tangannya. Ada noda coklat kehitaman di sudut kain, baunya menusuk, seperti bercampur antara tanah dan darah. Ia merasa seolah kain itu adalah milik sang anak. "Kalau begitu, kenapa kain ini ada di motor saya?" tanya Arga, suara bergetar. Pak Rahmat menatapnya tajam. "Mungkin karena ia memilihmu. Kau sudah membawa bagian dari kisahnya. Itu artinya kau terikat, dan ikatan itu tidak mudah diputus." Arga terdiam, hatinya semakin diliputi kegelisahan. Ia teringat wajah Bayu yang tadi malam sempat menasihati, tapi akhirnya ia abaikan. Dalam hati, ia bertekad mencari tahu lebih dalam, meski bayangan jalan angker itu masih jelas menghantui. Sebelum ia pergi, Pak Rahmat berpesan lirik, "Ingat, nak, kalau kau berani melewati jalan itu lagi, jangan pernah bawa hati yang ragu. Kalau tidak,
kau bisa jadi korban berikutnya. Jalan itu tidak sekadar menyesatkan. Jalan itu menagih. Arga merasakan tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa yang ia hadapi bukan sekadar kebetulan atau halusinasi. Ia telah masuk terlalu jauh ke dalam misteri jalan seribu lingkar. Dan meski ketakutan mulai menghantui, hatinya tetap berkata, ia harus kembali. Pikiran Arga tak bisa berhenti memikirkan kata-kata Pak Rahmat. Jalan itu menagih. Kata-kata itu terus menggema di kepalanya. Ia tahu seharusnya ia menghindar, melupakan semua kejadian. Tapi rasa penasaran membakar hatinya. Ia duduk di kamar kos sederhana, menatap kain batik yang kini tergeletak di meja. Cahaya lampu membuat noda kehitaman di kain itu tampak semakin jelas. Arga merasakan sesuatu entah, sugesti atau kenyataan seolah kain itu berdenyut pelan. Seperti jantung yang masih hidup. Telepon berdering. Nama Bayu muncul di layar. Arg, lu baik-baik aja. Gue denger tadi ada yang lihat lu balik pagi. Jangan bilang lu lewat jalan itu lagi. Suara Bayu terdengar cemas. Arga terdiam beberapa detik. Bay, gue harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau gue biarin, rasa penasaran ini gak bakal hilang. Lu gila. Bayu hampir berteriak. Udah jelas-jelas tempat itu angker. Banyak cerita orang hilang di sana. Gue mohon, jangan cari mati. Tapi Arga sudah mantap. Ia mengakhiri telepon itu dengan janji singkat. Kalau ada apa-apa, gue hubungi lu. Tengah malam, Arga kembali menyalakan motor. Jalanan bisa sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Ia membawa senter, ponsel dengan baterai penuh, dan tentu saja, kain batik itu ia merasa harus membawanya. Seakan benda itu adalah kunci. Begitu memasuki jalan hutan, hawa dingin langsung menyergap. Kabut tebal turun lebih cepat dari malam sebelumnya. Pohon-pohon menjulang seperti bayangan raksasa. Rantingnya seperti tangan yang siap meraih. Dan benar saja tak butuh waktu lama. Arga kembali mendapati pohon beringin besar yang sama. Jantungnya berdegup kencang. Kali ini, ia tidak berhenti. Ia terus memacu motor, meski jalan seakan melingkar dan kembali ke titik semula. Ketiga jalur persimpangan kembali terlihat. Kanan berbatu, kiri berkabut pekat, lurus menuju gelap tanpa ujung. Arga menghentikan motor, menatap kain batik di tangannya. Angin berdesir, membawa suara samar ke kiri. Napas Arga tercekat. Suara itu halus, tapi jelas. Suara seorang perempuan. Tangannya gemetar saat ia menghidupkan motor kembali. Ia menoleh sebentar ke kanan jalan berbatu itu, tampak lebih aman. Lurus pun sama, hanya gelap biasa. Tapi entah mengapa, hatinya tertarik ke kiri. Jalur yang penuh kabut, jalur yang seakan memanggil. Arga akhirnya memutar setang motor ke kiri. Begitu ia memasuki jalan itu, kabut langsung menelan tubuhnya. Udara semakin dingin, lampu motor hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Dan saat itulah, di tengah kabut, ia melihat sosok samar seorang anak kecil berdiri di kejauhan. Tubuh kecil itu mengenakan baju compang-camping, wajahnya tertutup bayangan. Arga mengarem mendadak, jantungnya hampir meloncat keluar. Anak itu, bisiknya. Suara lirih terdengar lagi di telinganya. Kembalikan dia padaku. Kabut semakin tebal, dingin menusuk hingga ke tulang. Lampu motor Arga berjuang menembus pekatnya, namun pandangan tetap terbatas. Di depannya, anak kecil itu berdiri kaku. Tubuh mungilnya seakan baku. Baju compang-camping menempel di kulit pucatnya. Arga menelan ludah. Tangan kirinya menggenggam kain batik. Tangan kanannya masih di setang motor. Siapa kamu? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kepala perlahan, dan untuk sesaat wajahnya terlihat. Mata hitam legam menatap kosong, bibir membiru, pipinya penuh noda tanah. Dari mulutnya, keluar suara lirih. Namun bukan bahasa anak-anak, suara itu tua, berat, menyerupai erangan. Kembalikan dia padaku. Arga bergidik. Suara itu sama seperti yang ia dengar sebelumnya. Namun kali ini, ia sadar anak kecil itu bukan sekadar bayangan, melainkan perantara. Arwah sang ibu berbicara lewat tubuh mungil itu. Ini, Arga mengangkat kain batik di tangannya, gemetar. Apa ini milikmu? Anak itu menoleh pelan. Kabut di sekelilingnya berputar, seakan merespons kain itu. Lalu, langkah demi langkah, ia mendekat ke arah Arga. Setiap langkahnya menimbulkan suara lirih, seperti daun kering diremukkan. Arga mundur selangkah, tapi motor di belakangnya membuatnya terhenti.
Ia terjebak. Ketika jarak tinggal beberapa meter, anak itu berhenti. Mata hitamnya menatap tajam ke kain batik. Lalu bibirnya bergetar. Kali ini suara yang keluar terdengar lebih jelas. Itu milik dia. Arga menegang. Dia siapa? Sebelum anak itu menjawab, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah belakang. Daun-daun berterbangan. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Anak itu menoleh cepat ke arah hutan, lalu menunduk seperti ketakutan. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari dalam kabut. Suara perempuan menangis, panjang, lirih, namun penuh rasa kehilangan. Suara itu membuat bulu kuduk Arga berdiri. Anakku, jangan pergi lagi. Anak itu mendadak berlari ke dalam kabut, meninggalkan Arga yang masih terpaku di tempat. Senter motornya hanya sempat menangkap siluet kecil itu sebelum menghilang. Arga panik bertunggu. Jangan lari, teriaknya. Ia menyalakan motor dan mencoba mengejar, tapi kabut terlalu tebal. Jalan berputar, seakan menyesatkannya lagi. Lalu, di tengah kekacauan itu, kain batik di tangannya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke arah tertentu. Arga sadar, kain itu bukan sekadar benda mati. Ia adalah penunjuk jalan. Dengan napas terengah, Arga mengikuti arah tarikan kain. Motor terus melaju, meski pandangan semakin terbatas. Sampai akhirnya, dari kejauhan, ia melihat cahaya samar menyerupai lampu minyak. Cahaya itu berasal dari sebuah gubuk tua di tengah kabut. Arga menahan napas. Di depan gubuk itu, berdiri sosok perempuan berkerudung lusuh. Tubuhnya bungkuk, wajahnya tak terlihat jelas. Tapi dari gerakan tangannya yang gemetar meraih, Arga tahu siapa dia. Sosok nenek itu yang semalam menyesatkannya, kini berdiri menunggu. Arga menahan napas. Motor yang ia kendarai berhenti beberapa meter di depan gubuk tua itu. Kabut pekat masih menyelimuti, namun cahaya lampu minyak di teras gubuk membuat sosok perempuan berkerudung tampak semakin jelas. Ia berdiri bungkuk, kain lusuh menutupi sebagian tubuhnya. Tangannya kurus, jari-jarinya panjang dan bergetar, seolah memanggil Arga untuk mendekat. Arga, suara serak itu terdengar. Arga tercekat, perempuan itu memanggil namanya. Siapa kau? Teriaknya, meski suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya menunjuk kain batik di tangan Arga. Angin berhembus dingin, seolah menekan tubuhnya. Arga ingin berbalik, tapi kakinya berat, seakan tanah di bawahnya menahannya. Dari dalam gubuk, terdengar tangisan lirih suara anak kecil. Tangisan itu semakin lama semakin keras, menyayat hati. Arga merinding. Suara itu mirip sekali dengan anak kecil yang ia lihat tadi. Perempuan berkerudung itu melangkah perlahan ke depan, mendekati Arga. Setiap langkahnya membuat tanah berderak, seperti diinjak sesuatu yang jauh lebih berat daripada tubuhnya. Wajahnya masih tertutup bayangan kabut, hanya tersisa sorot matanya yang merah menyala. Arga mundur selangkah. Apa yang kau inginkan dariku? Perempuan itu berhenti, lalu bersuara dengan nada menggema, seperti berasal dari dalam bumi. Kembalikan dia, dengan darahmu. Arga terkejut. Tiba-tiba kain batik di tangannya semakin berat, lalu bergetar hebat. Ia menunduk dan hampir menjatuhkan benda itu. Saat melihat noda hitam di kain, berubah menjadi merah segar, seperti darah baru saja ditorehkan. Tangisan anak kecil dari gubuk makin keras, bercampur dengan suara ketukan keras dari dalam. Seperti ada yang mencoba keluar. Arga sadar, anak itu bukan hanya arwah, tapi terperangkap. Dengan gemetar, Arga menguatkan diri. Kalau memang ini tentang anak itu, tunjukkan padaku jalan untuk menyelamatkannya. Kabut di sekitar gubuk berputar kencang, seperti angin puyuh. Perempuan itu mendadak menjerit panjang. Telinganya sakit mendengarnya. Suara itu bercampur dengan ratapan, membuat seluruh tubuh Arga hampir lumpuh. Namun di sela jeritan itu, ada kata-kata yang terdengar jelas. Jangan lewat tengah malam, atau kau akan ikut terperangkap. Tiba-tiba lampu minyak padam. Gubuk menghilang dalam kegelapan. Hanya kabut pekat tersisa, dan sosok perempuan itu lenyap tanpa jejak. Arga terengah, jantungnya berpacu. Tangannya masih menggenggam kain batik, yang kini dingin dan kaku. Ia menoleh sekeliling, tak ada gubuk, tak ada anak kecil, seolah semua baru saja mimpi. Tapi jejak tanah basah di depan motornya masih ada, tanda bahwa sesuatu benar-benar berdiri di sana. Arga sadar, ia hanya punya waktu hingga tengah malam berikutnya. Jika ia ingin menyelamatkan anak itu, ia harus kembali dan menyiapkan diri menghadapi sesuatu yang jauh
lebih gelap dari sekadar kabut. Arga menyalakan motornya kembali, meninggalkan tempat gubuk itu berdiri. Meski gubuk menghilang, bayangan sosok perempuan berkerudung masih terpatri jelas di benaknya. Kata-kata yang menggema membuat dadanya sesak. Jangan lewat tengah malam, atau kau akan ikut terperangkap. Jalan semakin sepi, hanya kabut dan suara mesin motor yang menemani. Sesekali, suara tangisan anak kecil terdengar dari kejauhan, lalu hilang di telan hutan. Arga menoleh ke kanan kiri, tapi yang ada hanya pohon-pohon berjejer rapat, seakan mengawasinya. Ia memutuskan untuk mencari jalan keluar dari hutan itu. Namun, semakin lama ia berkendara, jalan seolah berputar di tempat yang sama. Pohon yang bercabang 3, batu besar berlumut, dan pagar bambu rusak terus ia lewati berkali-kali. Arga mulai panik. Sial, aku muter di tempat, gumamnya. Saat ia mencoba berbelok ke arah berbeda, tiba-tiba motornya mati. Lampu padam, suara mesin berhenti, meninggalkan keheningan mencekam. Arga berusaha menyalakan kembali, tapi sia-sia. Lalu, terdengar suara langkah berat dari dalam kabut. Suara itu berirama, pelan tapi mantap. Seperti seseorang atau sesuatu yang besar sedang berjalan mendekat. Arga menelan ludah, menyalakan senter kecil di ponselnya. Cahaya redup itu menembus kabut, lalu menangkap sebuah siluet tinggi. Sosok itu berdiri tegar. Tubuhnya jauh lebih besar dari manusia biasa. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah, dan di tangannya tergenggam tongkat kayu hitam. Siapa kau? Suara Arga bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya mengetukkan tongkatnya ke tanah 3 kali. Suara dentuman keras bergema, membuat tanah bergetar. Kabut di sekitarnya semakin pekat, hingga Arga merasa dadanya sesak. Kemudian, suara dalam yang berat terdengar dari sosok itu. Tak seorang pun bisa keluar. Sebelum membayar, Arga mundur selangkah. Namun kain batik di tangannya kembali bergetar, kali ini lebih kuat. Dari kain itu, terdengar suara lirih anak kecil. Jangan takut, dia penjaga gerbang. Ikuti arahku. Mata Arga terbelalak. Anak itu berbicara melalui kain. Sosok besar itu melangkah maju. Kabut menyingkir mengikuti gerakannya. Tongkat kayu digenggam lebih kuat, menandakan ia siap menghalangi Arga. Dengan nekat, Arga mengangkat kain batik setinggi dada. Cahaya samar berwarna merah kehitaman muncul dari kain itu, menyilaukan sesaat. Sosok besar itu berhenti, menggeram marah, lalu menoleh ke arah kanan seolah kain itu menunjukkan jalan lain. Arga sadar inilah kesempatan. Ia segera menyalakan motor, kali ini berhasil, dan melaju ke arah yang ditunjukkan kain. Di belakangnya, suara geraman sosok besar itu menggema, bercampur dengan hentakan tongkat yang membuat bumi bergetar. Motor Arga melaju kencang menembus kabut, meninggalkan sosok penjaga yang menghilang di telan kegelapan. Namun ia tahu, itu bukan akhir. Penjaga gerbang hanya mengizinkannya lewat sementara. Harga yang dimaksud belum terbayar. Arga berhasil lolos dari sosok penjaga gerbang, meski bayangan tubuh raksasa itu terus menghantui pikirannya. Motor yang ia kendarai kini melaju lebih cepat, menembus kabut yang perlahan menipis. Ia berharap segera menemukan jalan keluar dari hutan. Namun rasa aneh di dada membuatnya ragu, benar-benar keluar, atau hanya berpindah ke perangkap berikutnya. Setelah beberapa menit, ia melihat sebuah rumah tua di pinggir jalan. Dindingnya dari papan kayu rapun, atap rumbia sudah banyak berlubang. Lampu minyak redup berayun di terasnya, seakan mengundangnya untuk berhenti. Arga menimbang sejenak, lalu memberanikan diri mendekat. Saat ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Tapi pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Di dalam, rumah itu kosong kecuali satu benda yang menarik perhatian. Sebuah cermin besar berdiri di tengah ruangan. Bingkainya kayu berukir, namun kaca cerminnya berkilau tak wajar, seolah memantulkan cahaya dari sumber yang tak ada. Arga melangkah mendekat. Ia melihat pantulan dirinya pucat, mata sayul, wajah penuh ketakutan. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Dalam pantulan itu, ada seorang anak kecil berdiri di sampingnya. Meski di dunia nyata ruangan itu jelas kosong, Arga mundur spontan. "Siapa kau?" teriaknya, meski suaranya terdengar parau. Anak kecil di dalam cermin itu menoleh perlahan. Matanya hitam pekat, bibirnya bergetar. Dari pantulan, suara lirih terdengar. "Bawalah aku keluar, ibu menunggu." Jantung Arga berdegup kencang. Ia ingat perkataan Pak Rahmat tentang ibu yang kehilangan anaknya. Bisa jadi, inilah roh anak itu.
terjebak di dalam cermin, bagian dari kutukan jalan 1000 lingkar. Tiba-tiba, cermin bergetar hebat. Dari permukaan kaca, muncul tangan kecil pucat yang mencoba meraih Arga. Ia terpaku antara rasa kasihan dan ketakutan. Cepat sebelum penjaga datang, suara anak itu makin jelas, bercampur isak tangis. Arga ragu, tapi kain batik bisakunya kembali berdingin. Kali ini hangat, seolah mendorongnya untuk membantu. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh permukaan kaca. Seketika dingin menusuk tulangnya, namun tangan kecil itu menggenggamnya erat. Dalam sekejap, ruangan berguncang. Suara tawa perempuan tua menggema di segala arah, lalu lenyap. Anak kecil itu kini berdiri nyata di hadapannya. Tubuhnya tipis, wajah pucat, namun matanya kini berisi harapan. "Terima kasih, Kang," ucapnya lirih. Namun sebelum Arga bisa menjawab, terdengar suara langkah berat mendekat dari luar rumah. Lantai bergetar, kaca jendela berderak. Anak kecil itu bersembunyi di balik kain batik, sementara Arga mematung, sadar bahwa penjaga gerbang tidak sendirian. Suasana rumah tua itu semakin mencekam. Lantai kayu berderak pelan seiring langkah berat yang makin dekat dari luar. Arga berdiri kaku, sementara anak kecil yang baru saja keluar dari cermin semakin pekat saat Arga dan anak kecil itu berdiri terpaku, menatap sosok nenek berkerudung lusuh yang muncul di kejauhan. Wajah nenek itu penuh keriput, namun matanya kosong, seperti sumur hitam yang dalam. Senyumannya tipis, namun justru membuat bulu kuduk berdiri. Ibu suara lirih anak kecil di samping Arga bergetar. Arga menoleh cepat. Anak itu menggenggam kain batik erat-erat, tubuhnya gemetar. Ada rasa rindu sekaligus takut di matanya. Perlahan, ia melangkah maju. Arga buru-buru menarik lengannya. "Jangan, itu bukan ibumu." Tapi anak itu menoleh dengan wajah sedih. "Aku bisa merasakannya. Darahku ada padanya." Ucapan itu membuat Arga terdiam. Bisa jadi benar roh anak ini memang terikat dengan sosok perempuan tua itu. Namun, di balik semua yang terjadi, ia juga merasakan jebakan. Nenek itu mendekat perlahan. Langkahnya tak mengeluarkan suara di atas tanah berpasir. Tangannya kurus kering, namun jemarinya panjang, seperti akar pohon. Ia menoleh ke arah Arga. "Kau sudah jauh masuk dalam lingkaran. Jangan halangi anakku pulang." Suaranya serak, menggema, seolah keluar dari banyak arah sekaligus. Arga menggeleng keras. "Kalau kau benar ibunya, kenapa kau memenjarakan dia di cermin? Kenapa kau biarkan dia terjebak di tempat ini?" Senyuman nenek itu melebar, memperlihatkan gigi hitamnya. "Aku tidak memenjarakannya. Aku menyimpannya. Dunia ini haus. Jalan ini lapar. Hanya darah sendiri yang bisa menutup lingkaran." Anak kecil itu menunduk, menangis tanpa suara. Arga menggenggam bahunya erat. Kini ia sadar, anak ini bukan hanya korban, tapi juga kunci dari kutukan jalan ini. Tiba-tiba, dari belakang, suara langkah berat bergema dua penjaga gerbang itu kembali muncul. Mata merah menyala, geraman mereka mengguncang kabut. Nenek itu mengangkat tangannya, dan kedua penjaga itu berhenti, tunduk padanya. Arga tersentak, "Jadi, mereka bukan sekadar penjaga jalan, tapi pelayan nenek itu. Serahkan anak itu." Nenek itu mendesak. "Dan kau bisa keluar dari lingkaran." Anak kecil itu menatap Arga dengan air mata mengalir deras. "Jangan lepaskan aku. Aku takut." Arga terjebak dalam dilema. Nyawanya bisa selamat bila ia menyerahkan anak itu. Tapi jika benar kata nenek itu, maka lingkaran kutukan ini akan terus menelan korban dan anak. Itu selamanya akan jadi tumbal. Ia mengepalkan tangan, menatap lurus ke arah nenek. "Kalau kau ingin dia, kau harus melewati aku dulu." Mata nenek itu menyala merah. Senyumnya hilang, berganti wajah penuh amarah. "Kalau begitu, kau akan ikut menjadi bagian lingkaran." Kabut berputar semakin kencang. Suara jeritan samar terdengar dari segala arah. Tanah di bawah kaki Arga bergetar, seakan siap menelan siapapun yang menentang aturan. Arga bersiap, menyadari bahwa apa yang terjadi malam itu bukan lagi sekadar pelarian. Ini sudah menjadi pertarungan hidup dan mati antara menutup lingkaran atau ikut terperangkap selamanya. Kabut semakin pekat, menelan suara hutan, meninggalkan hanya desiran angin dan degup jantung Arga yang berpacu kencang. Di hadapannya, nenek berkerudung lusuh berdiri dengan mata menyala merah. Sementara dua penjaga hitam raksasa tunduk menunggu perintah.
Arga menggenggam tangan anak kecil itu erat-erat. Tubuh anak itu gemetar, tapi matanya kini penuh tekad. Aku tidak mau kembali ke sana, bisiknya lirih. Nenek itu tertawa penet, serak seperti ranting kering patah. Kau pikir bisa lari dari darahmu sendiri? Kau adalah kunci. Tanpamu, jalan ini takkan kenyang. Tanpamu, lingkaran ini takkan tertutup. Arga menggeleng, matanya menantang. Kalau jalan ini lapar, biar aku yang jadi penghalangnya. Ia tahu kata-katanya gila, tapi di dalam dirinya ada dorongan aneh seakan kain batik peninggalan. Pak Rahmat yang tersimpan di sakunya memberi kekuatan. Kain itu berdenyut pelan, menghangatkan tubuhnya di tengah dingin menusuk. Nenek itu mengangkat tangan, memberi isyarat. Dua penjaga bergerak serentak, langkah mereka membuat tanah bergetar. Mata merah mereka menyala, mulut menganga, memperlihatkan gigi besi yang berderit. Arga menarik anak itu, berlari menembus kabut. Namun lingkaran jalan membuat mereka kembali ke tempat yang sama. Rumah tua dengan cermin besar yang kini retak. Nafas Arga memburu. Rasa putus asa mulai menggerogoti. Anak kecil itu menatap cermin retak tersebut. Air matanya jatuh. Kak, kalau aku kembali ke sana, lingkaran ini akan selesai. Kau bisa keluar. Arga menoleh cepat. Tidak. Itu berarti kau jadi tumbal. Aku janji, aku tidak akan biarkan kau terjebak lagi. Namun nenek itu muncul di belakang mereka, lebih dekat dari sebelumnya. Senyumnya melebar, wajahnya berubah semakin menyeramkan. Janji di jalan ini, janji hanya ditebus dengan darah. Kain batik di saku Arga tiba-tiba terbuka sendiri, melayang seperti hidup. Motif merah hitamnya berputar, membentuk cahaya samar. Anak kecil itu terperangah itu. Kain peninggalan Ibu Rahmat. Arga menggenggam kain itu, merasakan kekuatan mengalir ke tubuhnya. Ia menoleh pada anak kecil itu. Kalau memang darahmu kunci, biarkan kain ini jadi pengikatnya. Kita akan menutup lingkaran tanpa tumbal. Dengan sekuat tenaga, Arga membentangkan kain itu ke arah nenek dan dua penjaga. Cahaya merah kemasan menyembul, membuat mereka menjerit marah. Kabut berputar liar, cermin retak pecah berkeping-keping. Anak kecil itu memeluk Arga erat. Di tengah cahaya, tubuhnya perlahan memudar. Namun kali ini wajahnya tenang, bukan ketakutan. Terima kasih, Kak. Aku pulang. Bukan pada ibu itu, tapi pada cahaya. Arga terdiam. Matanya berkaca-kaca saat anak itu lenyap bersama kilatan kain batik. Teriakan nenek mengguncang langit. Tubuhnya bersama dua penjaga terkoyak oleh cahaya hingga menghilang bersama kabut. Dan untuk pertama kalinya, hutan itu sunyi. Jalan di depan Arga kini lurus, tak lagi berputar. Lingkaran seakan runtuh. Tapi ia tahu janji darah yang sudah terucap, pasti ada harga yang menanti. Kabut hilang. Hutan kembali terlihat jelas. Pohon-pohon besar berdiri diam seperti saksi bisu. Arga terengah-engah, tubuhnya lelah. Keringat bercampur darah dari luka kecil, akibat kayu dan batu sepanjang pelarian. Tangannya masih menggenggam kain batik peninggalan Pak Rahmat. Kini kusam dan koyak, tapi tetap hangat seolah menyimpan sisa energi dari pertarungan tadi. Ia menatap sekeliling. Jalan setapak yang tadinya berulang seperti lingkaran kini terbentang lurus. Hening, hanya suara jangkrik dan sesekali desir angin. Tidak ada lagi nenek berkerudung. Tidak ada lagi penjaga berwajah hitam dan anak kecil itu. Sudah benar-benar pergi. Arga berdiri terpaku. Hatinya campur aduk. Ia lega karena lolos dari lingkaran. Tapi dadanya juga terasa kosong. Anak kecil itu sudah bebas. Tapi bukan dengan cara kembali ke pelukan ibunya, melainkan hilang dalam cahaya. Dengan langkah goyah, ia berjalan mengikuti jalan lurus itu. Semakin jauh ia melangkah, semakin terdengar suara-suara kehidupan, gemericik sungai, kokok ayam, hingga cahaya lampu rumah penduduk di kejauhan. Arga hampir tidak percaya. Ia benar-benar keluar. Namun sebelum meninggalkan bibir hutan, angin dingin berhembus kuat dari belakang. Suara samar terdengar. Suara anak kecil itu, terima kasih, tapi ingat, Kak, jalan ini akan selalu lapar. Arga berhenti, menoleh. Jalan setapak di belakangnya kembali diselimuti kabut tipis, lalu menghilang seolah tak pernah ada. Beberapa hari kemudian, Arga duduk di warung kecil milik warga desa terdekat. Wajahnya pucat, matanya cekung karena kurang tidur. Di meja, kain batik yang kini hanya sobekan kecil tergeletak. Seorang lelaki tua duduk di depannya, mendengarkan kisahnya dengan seksama. Lelaki itu menghela napas panjang. Jadi benar, cerita itu bukan sekadar dongeng. Jalan berputar itu nyata.
dan kau sudah masuk terlalu dalam. Arga menunduk. Anak itu. Dia bilang lingkaran ini akan selalu lapar. Artinya apa? Lelaki tua itu menatapnya lekat-lekat. Artinya, selama ada manusia yang tersesat, jalan itu akan mencari darah baru. Dan kau, ia menunjuk sobekan kain batik di meja. Kau sudah terikat janji. Kau bukan lagi orang biasa. Jalan itu akan mengingatmu. Arga terdiam. Kata-kata itu seperti beban yang menghantam dadanya. Malam itu, saat Arga berjalan pulang ke penginapan, langkahnya terasa berat. Di sepanjang jalan desa, ia terus merasa diikuti. Meski ketika menoleh, tak ada siapapun. Angin membawa aroma lembab hutan. Aroma yang tak mungkin ada di tengah perkampungan. Dan di kejauhan, di antara bayangan pohon, tampak sekilas sosok anak kecil itu berdiri. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Ia tidak melambaikan tangan, hanya menatap. Arga memejamkan mata, menahan gemetar. Ia tahu ini belum benar-benar berakhir. Lingkaran mungkin tertutup untuk sementara, tapi ia sudah menjadi bagian dari ceritanya. Jalan itu akan selalu menunggu.